Alhamdulillah alladzi wasi'at rahmatuhu wa ta'alat qudratuhu ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayka ya Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin azim. Faqad ballaghta ar-risalah wa addayta al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fi sabilillahi haqqal jihad hatta ataka al-yaqin. Wa ala alika wa ashabik wa man ittaba'aka wa man ihtada bihudak وسار على نهجك إلى يوم الدين. أما بعد فمن آيات الله البينات قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memelihara nikmat iman dalam kalbu kita. Kita senantiasa menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Allah menegaskan siapa yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan terus istiqamah, disiplin, konsisten. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat mengunjungi mereka untuk menyampaikan pesan. Apa isi pesannya? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian gelisah, sedih, bimbang. Wa abshiru, berbahagialah. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang sudah disampaikan beritanya, sudah dijanjikan kepada orang yang memang untuk mengisi kehidupan ini berjalan menuju surga Allah. Allah sudah menjanjikannya. Kalimat awal Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, mengingatkan kita semuanya bahwa siapa yang menciptakan kita kalau bukan Allah, siapa yang menyediakan fasilitas hidup kalau bukan Allah, dan siapa yang menentukan hasil kerja kalau bukan Allah. Rabbunallah mendorong kita untuk senantiasa meningkatkan amal, bekerja yang berguna buat pribadi, keluarga dan umat, dan yang menentukan hasil Allah. Hasil yang hakiki nanti di akhirat tidak akan terkurangi sedikit pun sesuai dengan amal. Namun hasil di dunia sesuai dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidak ada yang kamu kehendaki diperjuangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan tidak mungkin sampai kecuali sebatas yang Allah tetapkan. Jadi untuk apa kalau gitu kita bekerja? Kita bekerja melaksanakan perintah Allah. Dalam kehidupan setiap hari umat Islam senantiasa berpegang kepada kalimat niat, hikmat, sasaran dan tujuan. Niat melaksanakan perintah Allah. Sasaran ingin dicapai, mencari ilmu ingin dapat ilmu, berbisnis ingin dapat keuntungan, dan berpolitik ingin mencapai kekuasaan, boleh, itu adalah sasaran. Tapi ingat, sasaran belum tentu tercapai. Karena usia sangat gaib. Berjuang mencurahkan segala upaya, menghabiskan harta, korban perasaan, korban pikiran, korban waktu. Sudah mencapai tingkat mendekati sasaran atau mendekati kesuksesan, tiba-tiba ajal menjemputnya. Mungkin akan dianggap rugi kalau tidak berniat mencari ridha Allah. Tapi kalau berniat mencari ridha Allah tidak ada rugi. Karena tujuan akhir bukan di dunia. Tujuan akhir adalah di akhirat. Al-Quran menyebutkan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah, surga menunggu kalian semuanya. Itulah sebetulnya kesuksesan yang hakiki. Kesuksesan dunia sangat nisbi, sangat relatif. Orang dikatakan sudah mencapai kesuksesan, ternyata lebih capek, lebih berat menghadapi tantangan berikutnya.
Dikatakan maju dalam berbisnis, ternyata lebih capek lagi mengurus bisnis berikutnya. Demikian juga dalam berpolitik, dalam bermasyarakat. Dari waktu ke waktu, selama memang kita masih belum berakhir kehidupan, akan dihadapkan selalu kepada pekerjaan. Sungguh beruntung orang yang mengisi waktu dengan bekerja, niat mencari ridha Allah, dan sungguh rugi orang yang dipandang hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, dipuji orang, tapi tidak mendapatkan nilai dari Allah. Al-Quran menegaskan, wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan apapun yang ada pada dirimu dari Allah. Rabbuna Allah. Usia, kesehatan, harta, ilmu, gunakan semuanya untuk mencari kehidupan yang abadi, yang pasti, yang hakiki, yang tidak diragukan keberadaannya. Karena Allah yang berjanji, bukan manusia yang berjanji. Manusia berjanji terkadang terpenuhi, terkadang tidak. Kenapa? Karena kemampuan sangat terbatas. Usia sangat terbatas. Tapi janji Allah pasti terpenuhi. Karena Allah tidak pernah merasa lemah memenuhi janjinya. Tidak pernah ada yang mungkin mengganggunya. Allah berjanji, allati kuntum tu'adun, dijanjikan kepada kamu, itulah al-jannah. Surat Al-Qasas menegaskan, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Setiap hari kita melakukan aktivitas. Jadikan aktivitas itu adalah untuk mengejar kehidupan akhirat. Mungkin orang berkata, tapi dunia juga kan perlu. Apa yang dicapai di dunia bekal untuk akhirat, bukan hasil kerja. Di situ perbedaan antara orang yang beramal mencari ridha Allah dengan bekerja hanya mencari sesuap nasi. Ketika bekerja capek, dapat hasil, oh ini hasil kerja kita. Tapi orang yang mencari ridha Allah enggak demikian. Ketika bekerja capek dan ada imbalan atau ada hasil, ini adalah bekal beramal, bukan hasil kerja, tapi bekal beramal. Oleh karena itu semakin bertambah penghasilannya, semakin banyak amalnya. Bukan semakin bahagia, oh kita sukses nih, mencari, kita bekerja dapat hasil sekian banyak. Tidak, kesuksesan bukan sekarang. Kesuksesan yang hakiki, itulah yang dicari oleh orang yang beriman. Dan orang yang senantiasa menempatkan tujuan akhir adalah di akhirat, semangat beramalnya akan meningkat. Sebab dia yakin kesempatan hanya sebentar. La tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan nasibmu dari dunia hanya sebentar, hanya sedikit. Seseorang dibilang hartanya sampai triliunan. Berapa banyak yang dia nikmati? Yang jelas dia capek terus memikirkan harta. Tidak seimbang antara capeknya dengan menikmatinya. Tapi bagi orang yang memang menjadikan tujuan utama adalah al-jannah, nanti kehidupan di akhirat, capeknya itu adalah sedang berjalan, sedang berjuang, mencapai tujuan. Kedudukan di dunia bukan tujuan. Harta berlimpah di tangannya bukan tujuan. Tapi alat untuk mengejar tujuan. Badan sehat bukan tujuan. Tapi bekal dari Allah untuk banyak beramal. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan apapun yang datang dari Allah berupa kesehatan, kekuatan, tenaga, ilmu, harta, semuanya gunakanlah untuk mencari kehidupan akhirat. Janganlah kau lupa nasibmu dari dunia cuma sebentar. Nasibmu dari dunia gaib, entah berapa lama lagi kita dapat bernapas. Jangan sampai lupa itu. Banyak orang memahami ayat ini enggak begitu. Kejar kenikmatan akhirat tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Bukan begitu. Tapi jangan lupa nasibmu dari dunia. Bukan di dunia tapi dari dunia cuma sebentar. Sudah banyak pelajaran dari para pendahulu kita yang usianya di bawah kita sudah mendahului kita. Dan pelajaran yang cukup berarti mengingatkan kita karena ada yang meninggal
sedang dalam keadaan lalai. Kita memohon kepada Allah, jangan sampai kita dijemput ajal dalam keadaan lalai. Dan Allah juga memperlihatkan kepada kita hamba-hamba pilihannya yang meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan tilawatil Quran, dalam keadaan menyampaikan tausiah, dalam keadaan sedang berceramah, berkhutbah, sedang sholat. Itulah yang harus kita rindukan. Apabila tidak tercapai secara fisik, yang paling pasti kita kejar adalah bagaimana supaya kita menghembuskan nafas terakhir sedang dalam keadaan zikrullah. Entah sedang di perjalanan, entah sedang bekerja di kantor, atau sedang di pasar. Yang paling pasti yang dapat mengantarkan kita menuju kesuksesan yang hakiki, manakala nafas kita hembuskan dalam keadaan kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada dua ayat dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 30 dan surat Al-Ahqaf ayat 13, yang berbunyi innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah. Kemudian antara pernyataan Rabb kami adalah Allah sampai kepada keistiqomahan tidak otomatis, tidak waktu itu juga. Tapi Al-Quran menggunakan kalimat summa, kemudian ada jarak. Artinya penting sekali untuk senantiasa berlatih, senantiasa saling mengingatkan, nasihat-nasihat di antara satu dengan yang lain. Karena ternyata perlu perjuangan untuk mencapai nikmat istiqamah. Rasulullah SAW sekali waktu kedatangan seorang sahabat bernama Sufyan Ats-Tsaqafi dan bertanya, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami la as'alu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku substansinya Islam. Bila sudah kau sampaikan kepadaku, maka aku tidak merasa perlu lagi untuk bertanya kepada yang lain. Qul li fil Islam, katakan kepadaku intinya Islam, isinya Islam. Rasul merespon dengan kalimat kul. Dia berkata, qul li, katakan kepadaku. Maka Rasul bersabda, qul amantu billah, katakan oleh kamu aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah kamu. Al-Quran menghubungkan kata iman dengan istiqomah pakai kalimat summa, kemudian. Demikian juga sabda Rasulullah SAW. Memang terasa betul berat berjuang untuk mencapai istiqomah, terutama godaan, rintangan, tantangan dari waktu ke waktu semakin bertambah. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ada orang yang mampu istiqomah. Dengan demikian maka sangat penting bagi kita setiap kali kita mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim, khusyukkan kalbu kita memohon istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam rangka menghadapi sekian banyak godaan, rintangan, tantangan yang menimpa diri kita, keluarga kita, tetangga kita, banyak sekali yang mengganggu keimanan kita. Dan Rasulullah SAW seorang hamba pilihan Allah yang pasti dijamin tidak akan mungkin menyimpang dalam kehidupannya. Beliau sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Istri Rasul Ummu Salamah, sahabat Rasul Anas bin Malik, pernah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok aku sering sekali mendengar engkau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan kalbu, tetapkan kalbuku untuk berada di atas agamamu, taat kepadamu. Itu Rasul. Maka ditanya oleh sahabat, apa yang membuat engkau seperti itu? Rasul menjawab, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa syaa. Kalbu manusia berada di antara dua jari yang Allah bolak-balikan sesuai kehendaknya. Pagi dalam keadaan tunduk kepada Allah, siang tergoda, kemudian menyimpang. Sangat ngeri, sangat rugi kalau sekiranya kita tidak mendapatkan imat husnul khatimah.
Karena itu sangat penting bagi kita untuk selalu memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita nikmat istiqamah. Dan dengan istiqamah tentunya istiqamah beramal, istiqamah bekerja, istiqamah dalam melayani umat, istiqamah dalam melayani keluarga, masyarakat. Itulah calon yang akan mendapatkan al-jannatil lati kuntum tu'adun, yang mendapatkan kabar gembira dengan surga yang dijanjikannya. Hamba-hamba Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan keyakinan dan penuh harap kepada Allah. Allah melihat di mana kini kita berada. Allah Maha tahu kita kumpul di sini untuk sujud ruku, tunduk padanya. Kemampuan kita beribadah jauh untuk mencapai sempurna. Namun kita berharap dengan serba tidak sempurna, serba kekurangan, Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Alim al-Ghaib wa Syahadah. Ya Tuhan kami, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pengampun. Kami mohon ya Allah, Engkau buka pintu ijabah bagi kami. Kami mohon Engkau buka pintu ampunan bagi kami, pintu rahmat bagi kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang sangat jauh dari surga-Mu karena ibadah kami lakukan belum mencapai kesempurnaan, dan kami masih banyak berbuat dosa, berbuat salah, menyalahgunakan nikmat-Mu. Ilahna ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami berharap. Kami mohon Engkau curahkan ampunan rahmat bagi kami. Kami mohon Engkau curahkan ampunan rahmat bagi keluarga kami, orang tua kami, dan semua umat yang beriman padamu. Rabbana ya Tuhan kami, hanya Engkau yang Maha tahu berapa lama lagi kami dapat bernafas, berapa lama lagi kami dapat mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tasbih, kalimat tahlil. Ilahna ya Tuhan kami, telah Engkau tetapkan bagi kami kapan ajal menjemput kami. Rabbana, kami sangat takut kedatangan ajal dalam keadaan tidak zikir. Bimbinglah kami ya Allah saat ajal menjemput kami, agar kami mudah mengungkapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana ya Tuhan kami, jangan Kau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali Engkau masukkan kami ke dalam golongan yang akan meraih nikmat husnul khatimah. Selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Dan manakala kami sudah menghembuskan nafas terakhir, kami mohon ya Allah Engkau panggil kami dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana ya Tuhan kami mohon Engkau berikan kepada kami nikmat di akhirat bertemu dengan Rasul-Mu bersama keluarga kami, dan nikmat bertemu dengan Engkau ya Allah. Allahumma matti'na bin nadhri ila wajhikal karim yawma la dhilla illa dhilluk wa la baqiya illa wajhuk. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar.